Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nemat Mina dengan NIM 120703018. Ini akan menjelaskan kembali mengenai solusi numerik dengan menggunakan metode Runkuta Order 4 dan rangkaian elektronik. Untuk solusi numerik ini akan digunakan pada tiga kegunaan, yaitu pada pengisian kapasitor, pengosongan kapasitor, dan juga osilasi teredam. Ini dengan menggunakan metode Runkuta Order 4. Nah, adapun sebelum itu kita pun harus menyiapkan pertama pre solutionnya dan juga ini untuk eksekusi dari runkutanya. Nah, kita bisa lihat saja di sini untuk pada pengisian kapasitor. Ini adalah contoh solusi numerik untuk pengisian kapasitor. Ini kita akan mengimport terlebih dahulu namanya, kemudian jadi ini adalah print solution yang sudah kita buat. Ini ada print solution dimana kita akan memprint nilai X dan Y dari persamaan diferensial. Nah, setelah itu di sini juga ada Runkuta. Ini berisikan rumus-rumus dari Runkuta itu sendiri. Di sini kita akan mencari solusi untuk persamaan diferensial biasa di mana X sama dengan fxy. Nah, di sini untuk diferensial dari Runkutanya sendiri menggunakan rumus yang tertera. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke pengisian kapasitor. Di sini setelah kita mengimport print solution, kemudian kita mengimport Runkuta juga, kita juga mengimport matplotlib ini untuk memunculkan data plot. Nah, di sini kita kemudian mengimport data, misalkan ini resistansinya kita masukkan sebesar 1 kilo ohm, kemudian nilai tegangannya 5 volt dan juga kapasitansinya, karena ini mengenai pengisian kapasitor, maka kita tambahkan kapasitansinya itu sebesar 1. Nah, kemudian kita inisiasi yaitu sama dengan tegangan. Nah, di sini kita akan masukkan terlebih dahulu untuk persamaan diferensialnya, misalkan fxy, dimana ini kita nanti masukkan np0, kemudian kita masukkan rumusnya, dimana 1 dibagi ini resistansi dikali dengan kapasitor dikurangi ini nilai tegangan awal dikurangi nilai tegangan awal 5 volt dikurangi dengan Y tegangan ini. Nah, kemudian sini juga kemudian kita tentukan untuk mulai dan juga selesainya dari X hingga X stop. Kemudian kita juga inisiasi kondisi awal, dan juga ini adalah step size sebesar 0,1 dan juga frekuensinya 1. Nah, di sini kita masukkan solusi numeriknya itu yang tadi menggunakan metode Runkuta, yang nantinya akan bersambung dengan Runkuta yang sudah kita import tadi. Kemudian di sini kita lanjut untuk memprint hasil akhirnya. Di sini kita memprint solution dari solusi numerik tadi, kemudian kita membuat plotnya. Kita bisa langsung mulai saja untuk merunning-nya.
sedang merunning. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Ini adalah grafik tegangan terhadap waktu. Maka seiring berjalannya waktu, tegangan akan naik gitu, atau lama-kelamaan mengisi untuk kapasitas rangkaian RC ini. Kemudian kita lanjut ke pengosongan kapasitor. Nah, karena pengosongan ini berkebalikan dengan pengisian, maka hasil yang didapatkan pun akan berbeda dengan percobaan sebelumnya. Di sini sama, kita akan mengimport terlebih dahulu beberapa library yang kita butuhkan. Kemudian untuk inisiasinya sama, di sini datanya kita masukkan resistansinya 1 kilo, kapasitasnya sebesar 1. Kemudian Y-nya adalah tegangan. Di sini kita masukkan rumusnya. Nah, yang membedakannya ini untuk pengisian dan pengosongan adalah dimana di sini rumusnya berbeda. Kalau pada pengosongan ini kita menggunakan rumus -1 dibagi R, resistansi dikali dengan kapasitor dikali dengan tegangan 0. Tapi di sini pun pada pengisian ini kita memiliki nilai tegangan awal, tidak berbeda dengan rumus pada pengosongan. Nah, setelah itu kita akan masukkan lagi X sampai dengan X dotnya, kemudian step size nilai ini, frekuensinya 1. Nah, kemudian sama di sini kita memprint nilai solusinya, kemudian memplot untuk grafik dari pengosongan kapasitor. Besarannya saja. Ini adalah grafik dari pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC, dimana berkebalikan dengan tadi pengisian. Jika pengisian itu lama-kelamaan dengan beriringnya waktu akan semakin menaik, kemudian konstan, tetapi nilai kalau di grafik pengosongan ini akan menurun. Nah, jadi ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke osilasi terendah. Misalkan untuk osilasi teredam ini, selanjutnya untuk osilasi teredam di sini sama seperti tadi, kita masukkan beberapa library, kemudian inisiasi datanya, kemudian kita masukkan persamaan diferensialnya. Membedakannya di sini kita memakai dua fungsi F0 dan F1 dengan rumus seperti ini. Kemudian kita masukkan juga data yang kita butuhkan seperti X di stop, kemudian step size, nilai Y, dan juga frekuensi. Ini kita juga akan memprint nilai solusinya, data solusinya, X, Y, dan juga frekuensi. Kemudian kita juga membuat plot. Plotnya itu osilasi teredam rangkaian RLC, di mana untuk plotnya ini adalah nilai waktu X terhadap Y tegangan. Nah, di sini kita bisa langsung mulai ini. Nah,
Jadi seperti ini untuk grafik osilasi teredamnya. Di sini kita dapat melihat bahwa misalkan benda mengalami suatu getaran, bergetar di sini, kemudian mengalami osilasi dan osilasi tersebut teredam. Nah, ini untuk grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik tegangan terhadap waktu. Jadi berjalannya waktu, osilasi tersebut akan mulai teredam. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke desain dan simulasi Lorentz menggunakan software Python. Di sini kita ada dua data, yaitu pada untuk fase dan juga untuk time atau waktu. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus membuat terlebih dahulu dua library, yaitu untuk print solution dan juga untuk persamaan diferensial dari rumusannya. Nah, di sini kita bisa langsung melihat, misalkan contoh untuk fasenya. Di sini kita memasukkan terlebih dahulu ini print solution nongkut dan juga matplotlib. Ini adalah beberapa library yang dibutuhkan. Kemudian kita masukkan di sini untuk persamaan diferensial dari Lorentz-nya tersebut. Nah, kemudian kita juga masukkan ini X dan juga X-nya, nilai Y, ini step size, dan juga frekuensinya 250. Kemudian yang membedakannya di sini adalah kita adanya diagram fase, karena ini untuk membuat grafik antara grafik untuk grafik simulasi Lorentz, yaitu untuk grafik fx terhadap fy, fx terhadap fz, dan juga fy terhadap fy. Nah, fy terhadap ini kita bisa langsung untuk merunning. Ini adalah grafik yang terbuat dari beberapa fx, fy, dan juga fz. Dan juga kita memunculkan beberapa persamaan sesuai dengan solusi atau persamaan diferensial yang telah kita hitungkan. Ini adalah untuk bagian fase. Kemudian kita ini adalah hasilnya, dapat kita lihat. Kemudian kita masuk ke time. Nah, ini adalah untuk time-nya. Nah, di sini kita dapat melihat ini yang membedakannya. Kalau tadi untuk fase, dimana beberapa fase fx, fy, dan juga fz, tetapi untuk ini kita membuat grafik antara x terhadap sumbu x, y, dan z terhadap waktu. Kita bisa mulai. Seperti ini untuk grafik yang dihasilkannya. Ini adalah grafik chaos pada sistem konveksi Lorentz, dan ini yang terjadi pada grafik X terhadap waktu, ini Y terhadap waktu, dan ini Z terhadap waktu. Ini juga dapat dilihat pada ininya, pada keseluruhan dinamikanya, nilai X, Y, dan juga Z-nya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.